Rahasia Lorong Spigi, karya Edith Blyton. Bab 3. Di dalam rumah tua. Hari-hari pertama liburan berjalan dengan sangat menyenangkan. Anak-anak menjelajahi pantai yang walaupun asik untuk dijelajahi, tetapi cukup berbahaya. Pada waktu air pasang, sebagian tebing tempat main terendam air, bahkan hampir semua guanya dimasuki air. Kita harus berhati-hati supaya jangan sampai terjebak air pasang pada waktu berada di dalam gua, kata Jack. Kalau sampai hal itu terjadi, susah keluarnya. Nona Dimity juga mengingatkan padanya bahaya semacam itu. Pada anak-anak ia menceritakan pengalaman orang yang kurang berhati-hati hingga terpaksa dicari oleh regu penyelamat ke dalam gua dengan menggunakan perahu. Pada saat air surut, enak sekali berenang-renang di pantai. Anak-anak berjanji kepada Nona Dimity bahwa mereka tak akan berenang pada saat air pasang. Ombak sangat besar pada saat itu hingga Nona Dimity khawatir anak-anak terhempas ke bebatuan karang. Tetapi pada saat air surut, kolam-kolam air yang terbentuk oleh karang di pantai itu sangat menyenangkan. Airnya jernih dan hangat. Lagi pula dasarnya yang berpasir terasa begitu lembut mengenai telapak kaki mereka. Di sini kalian tidak perlu pakai sandal atau sepatu, kata Dimity. Jarang ada turis yang datang kemari dan mengontori pantai dengan bungkus makanan atau pecahan gelas. Karenanya anak-anak selalu pergi bertelanjang kaki. Itu lebih enak. Mereka bisa merasakan kelembutan pasir. Tukang kebun yang datang secara teratur untuk merawat halaman lubang intip menjadi memijami anak-anak sebuah perahu kecil. Betapa senangnya mereka mendayung perahu itu mengelilingi pantai di saat air surut. Pada suatu hari air naik tinggi sekali, ombaknya menghantam tebing-tebing di sepanjang pantai, dan semua gua yang ada di situ terendam air. Anak-anak tak bisa turun ke pantai pada hari itu. Pertama, karena pantainya sendiri tidak ada. Kedua, karena Dimi mengatakan bahwa turun pada saat air pasang seperti itu sangat berbahaya. Tangga alam yang biasa dilalui anak-anak pada waktu menuruni tebing menjadi sangat licin karena percikan air laut. Kalau mereka sampai terpeleset, bisa-bisa mereka tergelincir dan masuk ke dalam air. Enaknya kita main apa ya? Tanya Jack sambil mondar-mandir di kebun. Sesekali tangannya meraih dan memetik kacang polong yang tumbuh di situ dan memakannya. Kebun Dimi ditumbuhi berbagai jenis kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Di situ terdapat pula beberapa pohon buah-buahan seperti ceri, frambus, dan krem. Anak-anak tidak tahan untuk tidak memetik buah-buahan itu kalau lewat di kebun. Aku punya usul, kata Mike. Kita ke rumah tua yuk. George, tukang kebun Nona Dimity, sedang sibuk menyabuti kentang. Anak-anak lewat di depannya. Nora berseru, George, kami hendak melihat-lihat rumah tua di belakang itu. Ada orang yang tinggal di sana tidak? Tidak, kata George. Sudah 20 tahun rumah itu kosong, sahut George. Mungkin lebih. Kebunnya sudah seperti hutan, tak ada yang merawat. Wah, kalau begitu asik dong. Kami bisa melihat-lihat ke dalamnya, kata Peggy. Mereka lalu lari menaik ke tebing yang lebih tinggi menuju rumah tua. Masing-masing sudah menggunakan topi pelindung, tetapi mereka masih kepanasan.
Tak lama kemudian, mereka sampailah ke tempat tembok tinggi yang memagari halaman rumah itu. Ya, bagaimana mungkin memanjat tembok setinggi ini, kata Jack, memandang ke tembok yang tingginya lebih dari 3 meter tingginya. Bagaimana enaknya ya, kita masuk dari pintu gerbangnya saja, kata Mike. Apakah menurutmu lebih asik kita mencoba naik lalu ternyata jatuh dan patah kaki, Jack? Yang lain tertawa. Benar, asiknya sih kita naik saja ke atas tembok, sahut Jack. Tapi amannya kita cari saja pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya ternyata dikunci. Tetapi dengan mudah anak-anak memanjat pintu itu. Dari atas pintu mereka terjun ke dalam halaman rumah tua. Sebuah jalan yang panjang dan gelap terlihat berkelok di bawah. Lindungan pepohonan yang rimbun menuju ke pintu utama rumah itu. Tetapi jalan itu ditutupi semak belukar dan berduri sehingga anak-anak berhenti dengan perasaan kecewa. Wah, kata Jack, mestinya kita pakai jas hujan yang tebal dan sepatu karet. Kalau begini bisa luka sekujur tubuh kita. Lihat, kata Nora sambil menunjuk ke kiri. Di sana ada jalan yang bisa kita lewati, cuma ditumbuhi alang-alang tinggi. Di sana tidak ada semak berdurinya. Kita coba lewat situ. Yuk. Dengan melintasi rumput semak, anak-anak berjalan ke tempat yang ditujukan oleh Nora. Halaman rumah itu luas sekali. Di situ tumbuh berbagai macam pohon buah-buahan. Buahnya sudah lama tidak dipetik orang dan jatuh percuma. Walaupun begitu, buah-buah yang masih tergantung di pohonnya kelihatan manis dan segar. Anak-anak memetik buah krim, lalu menikmati airnya yang manis. Toh tak ada orang yang menempati rumah ini, ucap Nora. Jadi kita bisa mengambil buah krem sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, paling-paling dimakan kelelawar. Panas benar di kebun ini ya. Kita lihat bagaimana rupa rumahnya dari dekat yuk, ajak Jack. Mereka pergi berjalan menembus alang-alang menuju ke rumah tua. Rumah itu terbuat dari batu kapur berwarna putih. Buatannya sangat kuat dan kokoh. Jendela-jendelanya berukuran agak kecil, dan kamar-kamar di dalamnya terlihat gelap ketika anak-anak mengintip dari dalam jendelanya yang kotor berdebu. Mereka sampai ke menara di samping rumah itu. Bentuknya tidak berbeda dengan bentuk menara yang ada di samping rumah Nona Dimity. Yang ini ukurannya besar sekali, kata Mike agak kaget. Besarnya 3 kali menara kita. Astaga, aku jadi kepingin masuk dan naik ke atasnya. Pemandangan laut di situ pasti lebih bagus. Kita coba masuk ke rumahnya yuk, ajak Peggy. Ia coba membuka beberapa buah jendela, tetapi semuanya terkunci rapat. Mike mencoba membuka pintu yang letaknya agak menjorok ke tepi menara, tetapi pintu itu terkunci dan digebok dari dalam. Tiba-tiba Jack berseru. Ia menemukan sebuah tangga tua yang setengah rusak yang tergeletak di tengah. Kalau disandarkan di dinding menara yang buat itu, kira-kira tingginya mencapai salah satu jendela yang kecil yang ada di situ. Pasti jendelanya bisa dibuka, kata Jack. Kemarilah kau, Mike. Tolong pegang tangga ini. Kelihatannya tangga ini sudah tidak begitu kuat. Dipanjat, Mike memegangi tangga dan Jack naik dengan hati-hati. Salah satu pijakan kaki tangga itu patah.
ketika Jack tiba-tiba saja menginjakkan kakinya, hingga hampir saja anak itu jatuh. Tangganya memang sudah tidak layak dipakai. Tetapi berkat pegangan Mike yang kuat, Jack tidak apa-apa. Jack naik sampai ke dekat jendela, lalu berusaha membukanya. "Kuncinya sudah patah," kata Jack. "Kurasa jendela ini bisa dibuka, meskipun agak sukar membukanya. Daun jendelanya rapat benar dengan kusen." "Tenang saja, Jack. Tangganya aku pegangi terus," seru Mike. Jack menguncang-uncang jendelanya, lalu hantam bagian bawahnya. "Nora, Peggy, bantu aku memegangi tangga ini." Jack sedang memukul-mukul jendela supaya bisa terbuka. Tenagaku kurang jika memegangi tangga kalau si Jack sedang beraksi. Aku takut kalau tiba-tiba saja ia jatuh di atas kepalaku. Terdengar teriakan dari atas. Sementara tangga yang dipegangi Mike dan Nora serta Peggy berguncang keras. "Sudah terbuka," seru Jack. "Kalau begitu, kami juga ingin naik," seru Nora penuh semangat. "Jangan," ucap Jack sambil bersandar pada bagian dalam jendela yang sudah terbuka. Ia sudah masuk ke dalam lewat jendela itu. "Tangga itu sudah jelek sekali, berbahaya. Kalau kalian naik, lebih baik aku bukakan pintu saja." "Betul," kata Mike, sambil menyingkirkan tangga dan menjatuhkannya ke tanah lagi. Jack menghilang. Bunyi langkah kakinya berlari-lari menuruni tangga kedengaran dari luar. Kemudian terdengar Jack membuka slot pintu dan memutar anak kuncinya yang sudah berkarat. Ia menarik pintu itu kuat-kuat, sementara Mike mendorongnya dari luar. Mendadak pintunya terbuka, sehingga Jack terlempar ke lantai yang berdebu dan Mike jatuh tersungkur. Nora dan Peggy masuk, menertawakan kedua anak laki-laki itu. Jack bangkit dan membersihkan debu dari badannya. "Kita naik ke menara dulu yuk," ajaknya. "Lihatlah dindingnya. Tebalnya bukan main. Hebat juga ahli bangunan zaman dulu ya." Menaranya memang kokoh sekali. Sebuah tangga kecil melingkar pada dinding yang ujungnya mencapai ke atas. Ada 4 ruangan di puncak menara. Letaknya bersusun satu dengan yang lain. Semuanya bulat seperti kamar yang ada di menara lubang intip. "Wah, hebat benar pemandangan di laut dari kamar yang paling atas ini," ujar Jack. Dengan tak mengucapkan sepatah kata pun, anak-anak itu berdiri di balik jendela memandang jauh ke laut. Airnya luas berkilau-kilauan. Di sana-sini nampak buih putih, menandakan ombak membentur karang yang terdapat di tempat itu. "Menara lubang intip terlihat jelas dari sini," kata Mike. Rupanya kedua menara ini dibangun dengan posisi sedemikian rupa sehingga para penyelundup bisa memberi isyarat dengan gampang satu dengan yang lainnya. Seandainya salah satu orang di antara kita tinggal di menara di lubang intip, dari sini kita bisa memberi isyarat dengan melambaikan sapu tangan. Pasti orang yang di menara lubang intip sangat bisa melihat isyarat kita dengan jelas. "Mike, Jack, aku mendengar sesuatu," kata Nora. Nora memang mempunyai pendengaran paling tajam di antara keempat anak itu. Yang lain kaget. "Apa maksudmu, Nora?" tanya Jack. "Yang terdengar olehku cuma bunyi kicau burung dan air di kejauhan." "Bukan itu," sahut Nora. "Ada suara orang bercakap-cakap." "Orang bercakap-cakap? Mana mungkin?
Rumah ini kan sudah bertahun-tahun kosong, tidak dihuni, kata Jack sambil tertawa. Pokoknya aku mendengar suara orang bercakap-cakap, kata Nora, sambil menunjuk ke sebuah jendela yang terdapat di puncak menara. Hei, lihatlah ke bawah. Pintu gerbang terlihat jelas dari sini, lihatlah. Semua melihat ke bawah. Mereka memandang dengan tak percaya. Hei, kok terbuka? Kata Mike. Waktu kita panjat tadi, pintu itu terkunci rapat. Kalau begitu Nora pasti benar. Ada orang yang masuk. Mungkin orang yang berniat membeli rumah ini, kata Nora. Wah, seharusnya kita tidak berada di sini. Kalau tahu begitu, kita tadi tidak makan buah krem sebanyak itu. Ayo, kita cepat-cepat pergi dari sini. Sekarang suara orang-orang itu terdengar pula oleh anak-anak yang lain. Jack sangat ketakutan. Menurutmu mereka sudah berada di menara, katanya. Rupanya mereka masuk dari pintu depan, lalu berkeliling naik ke menara. Mereka sedang naik tangga, bisik Peggy sambil setengah menutup mulutnya. Shh, jangan berkata-kata lagi. Siapa tahu mereka tak akan naik sampai ke puncak menara. Tiba-tiba suara itu semakin jelas. Terdengar suara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menara inilah tempatnya. Terdengar suara yang laki-laki. Rupanya orang itu orang asing. Mana ada orang yang menyangka, kata yang perempuan sambil tertawa. Tertawanya terdengar sumbang. Orang-orang itu masuk ke ruangan yang tepat berada di bawah ruangan yang paling atas. Lalu yang perempuan berseru, hebat benar, indah pemandangannya dan terpencil letaknya. Tak ada sebuah rumah pun kecuali rumah kecil di bawah itu. Kalau tidak salah namanya Lubang Intip. Rumah lain yang terdekat, rumah pertanian paling tidak letaknya 4 km jauhnya dari sini. Wah, tempat ini benar-benar cocok untuk kita. Felice, benar, sahut yang lelaki. Ayo, semua yang perlu kita lihat sudah kita lihat. Anak-anak merasa lega. Jadi orang-orang itu tak akan naik ke ruangan yang paling atas. Sebenarnya aku ingin melihat pemandangan dari ruangan yang berada di paling atas, terdengar suara si perempuan. Ruangan itu yang akan kita jadikan sebagai kamar kita, kan? Baiklah, kita naik, sahut yang lelaki. Tapi cepat ya, waktu kita tidak banyak. Bunyi langkah mereka menaiki tangga terdengar makin dekat. Anak-anak tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu mereka berdiri saja diam-diam, menunggu pintu ruangan itu dibuka dari luar. Pintunya terbuka. Seorang perempuan dengan rambut keemasan memandang mereka. Di belakangnya berdiri seorang laki-laki. Kulitnya berwarna gelap. Hei, ujar perempuan tadi dengan nada marah. Sedang apa kalian di sini? Oh, kami cuma ingin melihat-lihat pekarangan dan menara rumah ini, kata Jack. Kami kebetulan sedang berlibur, tinggal di Lubang Intip. Laki-laki berwarna kulit gelap itu langsung mendekati mereka sambil membentak. Kalian tidak berhak masuk. Seenaknya ke rumah kosong. Kami adalah calon pembeli rumah ini. Kalau sekali lagi kami lihat kalian masuk ke halaman atau ke rumah ini, awas. Ini bukan sekedar gerak sambal belaka. Sekarang keluarlah kalian. Anak-anak sangat ketakutan. Mereka langsung berlari menuruni tangga yang melingkar-lingkar dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Belum pernah ada orang yang berbicara sekasar itu kepada mereka. Kita bilang Dini yuk,
kata Nora. Ayo cepat. Ya, untuk semuanya, nanti ceritanya kita lanjutkan lagi di postingan yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Serta kalau sudah subscribe, nyalakan notifikasi di handphone kalian supaya mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe ya.